Mengapa sentimen negatif terhadap etnis Cina mengakar kuat di Indonesia? Diskriminasi dan kebencian terhadap etnis Cina di Indonesia masih ada hingga sekarang. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina menjadi pemantik baru untuk menyerang etnis Cina di Indonesia. Yang terbaru, sentimen negatif muncul di media sosial saat orang-orang ramai memperdebatkan apakah gambar pakaian adat pada uang pecahan baru 75.000 adalah pakaian adat dari Cina. Salah satu penelitian dari Australia mengenai persepsi warga negara Indonesia terhadap peristiwa kerusuhan Mei 1998 mengindikasikan bahwa prasangka negatif terhadap etnis Cina masih ada hingga sekarang. Prasangka ini yang menyebabkan konflik dengan etnis Cina sangat rentan terjadi pada masa depan. Di dalam video ini, kami akan mengelaborasi kenapa prasangka itu begitu kuat mengakar di sebagian pikiran masyarakat Indonesia. Stereotip orang luar. Etnis Cina kerap dianggap sebagai orang asing di Indonesia. Konsep orang luar ini disebabkan karena pemahaman sebagian masyarakat terhadap nasionalisme. Dalam tulisannya, Daniel Shirot, profesor sosiologi asal Amerika Serikat, menelisik lebih jauh jenis nasionalisme Indonesia ini. Shirot menggunakan kategorisasi sosiolog Amerika Serikat, Leah Greenfield, yang membagi nasionalisme menjadi dua jenis, yakni nasionalisme etnis dan nasionalisme sipil. Yang pertama, identitas nasional dibentuk berdasarkan satu etnis tertentu atau ikatan darah satu kelompok. Yang kedua, identitas nasional dihasilkan dari nilai-nilai yang dibagi bersama lintas etnis dan kelompok masyarakat. Identitas nasional ini turut mengidentifikasi siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara. Menurut Shirot, Indonesia masuk ke dalam kategori yang kedua. Identifikasi warga negara dilakukan dengan menentukan apakah orang tersebut merupakan etnis asli atau bukan. Sayangnya, orang-orang Cina tidak termasuk di dalamnya. Padahal, orang-orang Cina ini telah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di Nusantara. Mereka kemudian berasimilasi dengan penduduk asli dan membentuk komunitas yang sudah ada di sepanjang pantai utara Jawa. Konstruksi orang luar ini menempel pada masyarakat Cina karena golongan ini tidak memiliki keterikatan wilayah yang melekat pada diri mereka. Seperti etnis Sunda misalnya, yang identik dengan Jawa Barat. Selain itu, Shirot menekankan pula bahwa Indonesia merupakan negara yang mengedepankan pandangan komunal dibanding individu. Sikap kebersamaan ini mendorong persaingan kelompok menjadi tajam. Seringkali keberhasilan ekonomi orang-orang Cina memicu kecemburuan dan kebencian masyarakat lain. Seorang antropolog dan sejarawan Belanda, Frits Colombin, mengatakan bahwa kekerasan yang lazim terjadi di Indonesia antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang yang minoritas terjadi akibat adanya konstruksi identitas masyarakat pendatang itu sebagai orang luar. Awal mula munculnya permusuhan. Jika ditelisik jauh ke belakang, sentimen negatif masyarakat Indonesia kepada orang-orang keturunan Cina telah muncul sejak klasifikasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1854 yang mengkategorikan orang-orang Cina sebagai Timur Asing. Namun, boleh dikatakan sentimen ini mulai ajak sejak awal abad ke-20 bersamaan dengan mulai berkembangnya nasionalisme. Khusus bagi orang-orang Cina ketika itu, persoalan nasionalisme ini menjadi pelik karena mereka dihadapkan pada tiga pilihan: memilih Cina, Belanda, atau cikal bakal negara baru di Hindia Belanda sebagai tanah airnya kelak. Pada Juli 1900, elit peranakan Cina Batavia mendirikan Tionghoa Hui Quan atau THKK, organisasi nasionalis dengan perhatian serius pada pendidikan dan kebudayaan Cina. Organisasi ini menjadi model pendirian organisasi sejenis di masyarakat kolonial termasuk pendirian Budi Utomo, organisasi modern pertama di Hindia Belanda. Konflik komunal antara Cina dan non-Cina
terjadi terutama karena kepentingan ekonomi. Ada perlawanan organisasi dagang produk lokal yang berusaha memproteksi dirinya dari kegiatan ekonomi Cina yang mulai dominan. Atas dasar inilah Rexor Rumexo didirikan oleh Samanhudi di Solo. Organisasi ini merupakan tandingan dari Kongsing, perkumpulan jasa pengamanan orang-orang Cina. Samanhudi pernah menjadi anggota organisasi ini. Sejak itu, kompetisi keduanya sering mengakibatkan perkelahian jalanan. Keributan ini membuat pihak polisi mempertanyakan status hukum Rexor Rumexo. Ini yang menjadi alasan organisasi ini berubah dari sekedar organisasi yang sifatnya membantu anggotanya menjadi organisasi yang berbadan hukum bernama Syarikat Islam atau SI pada awal 1912. Pembentukan SI sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, terutama di bidang perdagangan batik. Samanhudi dan teman-temannya harus menghadapi dominasi Cina dalam distribusi kapas, lilin, pewarna, dan bahan impor lainnya. Persaingan ini memicu kebencian di antara para pengusaha batik Jawa dan Cina. Boikot dan serangkaian bentuk protes lainnya menandai tahun awal pembentukan SI. Insiden-insiden kecil terjadi di antara pengusaha Cina dan anggota SI yang bukan berasal dari etnis Cina. Khususnya di daerah sekitar Batavia, Cirebon, Lasem, Surabaya ke Pasuruan, dan juga Solo. Peranakan Cina mengingat masa ini sebagai perubahan signifikan hubungan Cina dan orang lokal yang semula baik-baik saja menjadi bermusuhan. Sentimen anti-Cina ini kemudian diendapkan kuat di dalam pikiran masyarakat oleh pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi etnis Cina. Membentuk ulang memori kolektif. Setelah kerusuhan skala nasional pada akhir era Orde Baru pada tahun 1998, tidak ada lagi kerusuhan anti-Cina yang boleh dikatakan besar. Akan tetapi, itu bukan jaminan pasti bahwa kekerasan rasial terhadap etnis Cina tidak akan berulang. Di dalam memori kolektif kita, masih melekat kuat konstruksi orang luar itu.